dibarui dalam aliran anugerah-Mu. Aku sadari kelemahan di dalamku akan dilucutkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bimbingku terus di samping-Mu. Ku menanti seperti Raja wali terbang bersama-Mu. Roh-Mu terus pimpinku dalam kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, biar hatiku dibarui dalam aliran anugerah-Mu. Aku sadari kelemahan di dalamku akan dilucutkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bimbingku terus di samping-Mu. Ku menanti seperti Raja wali terbang bersama-Mu. Roh-Mu terus pimpinku dalam kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bimbingku terus di samping-Mu. Ku menanti seperti Raja wali terbang bersama-Mu. Roh-Mu terus pimpinku dalam kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bimbingku
di sampingmu. Ku menanti seperti raja wali terbang bersamaku. Rohmu terus pimpinku dalam kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, Rohmu terus pimpinku dalam kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, Rohmu terus pimpinku dalam kuasa kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat petang, dan selamat malam. Dimanapun Anda berada, waktu yang sesuai untuk Anda mengikuti siaran ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk berada dalam kebaktian walaupun kita sekarang ini berkumpul di rumah-rumah. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berbakti pada hari ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu, dan biarlah kebaktian kami hari ini di atas talian akan memberkati kami seisi keluarga dan secara pribadi kami dibangunkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau layak Tuhan, terima puji-pujian kami Bapa di sorga. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia.
bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh Yesus, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, mereka memuji Tuhan. Ku hidup bagimu Tuhan. Ku dicipta oleh-Mu, cipta untuk-Mu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta oleh-Mu, cipta untuk-Mu. Persembahkan seluruh hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu selamanya. Ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu selamanya. Haleluya Yesus. Ku dicipta oleh-Mu, cipta untuk-Mu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta oleh-Mu, cipta untuk-Mu. Persembahkan seluruh hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu selamanya.
Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya. Haleluya, selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan bersama, Allah Maha Kuasa, anak-Mu dinyatakan dalam tanda dan mukjizat keajaiban kasih-Mu yang menyelamatkan. Baharuilah umat-Mu dengan anugerah-Mu yang surgawi. Dan dalam segala kelemahan kami, kuatkanlah kami oleh kuasa-Mu yang besar, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 14 ayat 17 hingga 20. Ayat 17, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syau, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sehingga 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah Injil Kristus. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini karena sekali lagi kami dapat berkumpul bersama keluarga, berbakti bersama-sama. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berapilah penyampaiannya, semoga menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan juga dapat melaksanakan dan menyempurnakan rancangan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing, sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudara, selamat pagi, dan kita memuji Tuhan karena kita masih dapat beribadah atas talian. Dan minggu ini tema khotbah saya adalah Yesus menukarkan atau menjadikan air basuhan menjadi minuman anggur yang baik, yang disesuaikan, diambil daripada Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 pembacaan minggu ini, dan sudah pun dibacakan kepada kita sebentar tadi. Saudara dan saudara sekalian,
kita diperlihatkan di dalam peristiwa ini sebenarnya. Kita diperlihatkan kepada satu dimensi rahasia pengertian yang lebih tinggi nilainya, lebih hebat impaknya kepada kita, yaitu dimensi kebaikan, dimensi kemurahan hati Allah, dimensi kemuliaan Allah. Dan pada pagi ini saya mau mengungsikan 2 perkara sahaja tentang peristiwa ini, mukjizat ini. Yesus menukarkan air, menjadikan air menjadi minuman anggur. Perkara yang pertama yang saya mau kongsikan, saudara, adalah ini. Air basuhan itu dijadikan minuman anggur. Mukjizat itu, mukjizat Yesus mengubah air yang biasa itu menjadi minuman anggur yang baik, bahkan yang terbaik. Ayat 7, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara dan saudara sekalian, itu adalah sebahagian daripada pembacaan Injil kita pada pagi ini, pada minggu ini. Di sini sebenarnya Yesus dan bersama murid-muridnya pergi menghadiri satu majelis perkawinan. Dan majelis itu telah berlangsung untuk sekian waktu, untuk sekian lama barangkali, sehingga minuman untuk para hadirin, para tetamu itu sudah habis. Macam tidak ada orang yang mampu untuk dapat menyelesaikan keadaan ini, kecuali Maria, ibu Yesus, yang juga ada di situ pada waktu itu. Keadaan cemas telah berlaku, tetapi Maria, ibu Yesus itu percaya. Dia sungguh percaya bahwa Yesus itu mampu melakukan sesuatu perkara, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu yang tidak melanggar hukum-hukum Taurat sedikit pun. Maria percaya, ibu Yesus percaya bahwa Yesus boleh menyediakan minuman yang secukupnya kepada semua tetamu yang hadir di majelis perkawinan itu. Ibu Yesus ini, Maria ini, yakin, dia yakin benar, yakin sungguh akan hal itu. Namun dia tidak tahu bagaimana caranya, apa yang harus dibuatnya. Dia hanya memohon dan berdoa kepada Yesus. Dia melaporkan hal itu kepada Yesus. Anggur sudah habis. Saudara dan sekalian, keadaan
anggur sudah habis ini. Bukan jugalah suatu keadaan hidup atau mati. Kalau kita perhatikan, tidak ada pun satu orang yang cedera pada waktu itu akibat kekurangan anggur. Tapi disinilah kita melihat Yesus campur tangan. Dia campur tangan untuk menyelamatkan keadaan itu. Dia campur tangan menggunakan satu mukjizat. Mukjizat yang menjadikan air yang biasa itu menjadi air minuman anggur yang baik. Di sini saudara kita melihat bahwa Allah itu sangat berminat dalam setiap sudut kehidupan kita. Ya kan? Apa yang penting bagi Allah ialah Dia dapat menyediakan keperluan kita. Apa yang penting bagi kita juga adalah penting bagi Allah, yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam peristiwa ini. Walaupun barangkali keadaan kita itu kita anggap sangat remeh dan terlalu kecil, tetapi Allah kita, Allah yang peduli. Ya saudara, Yesus ada cara untuk menyelesaikan keadaan cemas itu. Dia perintahkan para pelayan itu diperintahkannya supaya mereka penuhkan 6 tempayan yang ada di situ, dipenuhkan dengan air. Saudara dan sekalian, air ini adalah air yang biasa, air yang boleh digunakan untuk orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, membasuh dan membersihkan kaki mereka sebelum mereka memasuki satu-satu rumah. Air yang seperti itu yang digunakan untuk memenuhi 6 tempayan itu yang ada di situ pada waktu itu. Dan apa terjadi seterusnya, saudara? Yesus menjadikan air itu menjadi minuman anggur yang dikatakan adalah baik. Air yang biasa, Yesus ubah menjadi minuman anggur yang baik, yang luar biasa. Saudara dan saudara sekalian, ketahuilah bahwa minuman anggur pada zamannya Yesus itu bukanlah satu minuman, bukanlah satu jenis minuman yang memabukkan. Sebenarnya anggur yang seperti itu rasanya manis dan enak. Macam kalau kita di sini mungkin kita berikan minuman oren atau minuman kopi. Seperti itu. Bukan yang memabukkan. Oleh sebab itu, saudara, dalam konteks ini, Yesus tidak ada masalah untuk menyediakan minuman air anggur kepada semua tetamu yang ada di situ. Bahkan, Yesus tidak hanya menyediakan yang secukupnya, Yesus juga menyediakan secara berkelimpahan. Dan para tetamu itu, mereka ini gembira karena dilayan dengan baik. Mereka ini pasti senang hati karena menikmati minuman yang baik itu. Walaupun last minute sudah. Saudara dan sekalian, selepas itu barangkali mereka pasti akan memikirkan bahwa yang menyediakan itu sebenarnya ialah Yesus yang berkuasa, yang murah hati, yang baik hati. Ketahuilah saudara, bahwa anggur itu bukan anggur yang memabukkan. Ketahuilah juga bahwa di dalam Alkitab terdapat banyak pengajaran-pengajaran
yang menentang bahaya kemabukan. Kemabukan haruslah ditolak sepenuhnya. Dan kalaupun mereka mabuk, itu karena mereka salah guna anggur itu. Rasul Paulus mengajar kita supaya janganlah kita ini mabuk dengan anggur, tetapi hendaklah kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Janganlah kamu dipenuhi oleh anggur, artinya janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus mengajar kita. Saya mau menegaskan saudara bahwa ini adalah mukjizat Allah. Seperti yang saya katakan sebentar tadi. Peristiwa ini tidak ada kena-mengana dengan kemabukan. Peristiwa ini tidak dimaksudkan, tidak bertujuan untuk mengagungkan atau mendorong kemabukan atau apa saja minuman arak, minuman keras, atau tapai, atau menteku, atau kinemol, atau tuak, dan sebagainya. Bukan itu tujuannya. Tetapi di sini Yesus melakukannya semata-mata untuk membuktikan bahwa dia peduli, dia baik hati, dia murah hati, dia mulia, dia mau menyelesaikan masalah dan keperluan mereka dan kita juga pada hari ini. Para pelayan itu, saudara, saya percaya mereka hanya mentaati di dalam iman mereka, di dalam kepercayaan mereka. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan tempayan yang biasa itu juga dapat menampung pula, digunakan untuk menampung minuman yang baik ini, anggur yang baru ini, yang luar biasa ini. Apa artinya, saudara? Ini berarti bahwa perkara yang biasa boleh dipakai oleh Tuhan. Orang yang biasa boleh dipakai oleh Tuhan. Alat yang biasa boleh dipakai oleh Tuhan dan menjadikannya luar biasa. Orang biasa juga dijadikan luar biasa. Anda juga dijadikan luar biasa kalau Anda membenarkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Jangan lupa itu, saudara. Akan ada anggur yang baru, akan ada hujan baru. Setiap pagi adalah baru. Janji Tuhan untuk kita hari ini. Kenapa dia melakukan semuanya ini, saudara? Karena Tuhan kita ingin memberikan yang terbaik bagi orang yang percaya kepadanya. Dan ini membawa saya kepada perkara yang kedua yang saya mau kongsikan pagi ini. Perkara yang kedua ini adalah Allah ingin memberikan yang terbaik bagi umatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi itulah tujuan mukjizat itu, supaya murid-murid percaya kepadanya, supaya orang percaya kepadanya, karena luar biasa dia melakukan perkara-perkara yang seperti itu, yang hanya Allah yang boleh
melakukannya. Saudara dan saudara sekalian. Jadi mari kita lihat reaksi pemimpin pesta itu. Pemimpin pesta itu bila dia mengecap air itu, dia salah tangkap. Dia pikir air yang minuman yang baik ini disediakan oleh mempelai laki-laki itu. Dan dia puji mempelai laki-laki itu karena menyediakan minuman yang sangat baik walaupun dalam waktu-waktu yang terakhir. Saudara dan sekalian, mengkali mempelai laki-laki itu pun juga barangkali pada seketika waktu barangkali dia merasa bangga karena ada minuman dan dipuji seperti itu. Tetapi dia pun tahu bahwa bukan dia yang menyediakan minuman yang baik itu. Dia pun mau tahu juga siapa yang menyediakan minuman itu. Dan akhirnya kita tahu, pasti mereka akan tahu bahwa Yesuslah yang menyediakan minuman itu. Untuk tujuan apa? Untuk menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Yesus. Untuk menyatakan kemurahan hati Yesus, untuk menyatakan kepeduliannya kepada orang yang memerlukan. Nah, saudara dan saudara sekalian, pelayan-pelayan itu tahu bahwa Yesuslah yang menyediakan minuman yang baik ini. Saya mau ambil kesempatan ini juga untuk menegaskan kepada kita semua bahwa walaupun dalam apa keadaan sekalipun, Allah tetap mau memberikan yang terbaik kepada orang yang percaya kepadanya. Karena itu adalah sikap Allah kita. Dan sikap Allah itu tidak boleh dirampas oleh sesiapapun. Dia mau memberikan yang terbaik kepada kita. Walaupun pada waktu sekarang ini kita sedang berdepan dengan wabah COVID-19 ini. Dia adalah Allah kita, Allah yang peduli, Allah yang mengerti pergumulan kita dan keperluan kita. Oleh sebab itu, saudara dan sekalian, marilah kita mencari Tuhan selama Ia berkenan. Selama Ia berkenan, maksudnya selagi Dia mau ditemukan. Marilah kita berseru kepada Dia selagi Ia masih dekat dengan kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalau begitu, saudara, maka kalau kita jujur mencari Allah, maka Dia akan dapat ditemui. Oleh yang demikian, carilah Tuhan. Carilah Tuhan semasa dan selagi Dia masih boleh ditemukan. Karena rupanya akan datang waktunya. Akan datang waktunya rupanya, di mana kita mencari Tuhan, tetapi Dia tidak dapat ditemukan. Nah, saudara dan sekalian, saya mengatakan sebentar tadi bahwa kehabisan anggur itu bukanlah satu keadaan hidup atau mati. Bukan darurat maksudnya. Tidak ada satupun orang di sana yang dikatakan cedera akibat itu. Akibat daripada kekurangan minuman itu. Tetapi keperluan yang timbul itu adalah keperluan untuk minuman yang secukupnya. Jadi Yesus campur tangan
Dia campur tangan dan menolong keadaan itu. Dia menolong dengan satu mukjizat itu. Dia menukarkan air yang biasa itu. Dimasukkan air yang biasa itu di dalam tempayan itu. Air yang biasa dan tempayan yang biasa itu sekaligus menjadi alat kemuliaan bagi Allah, karena air itu adalah minuman anggur yang baru, disimpan di dalam tempayan yang biasa itu. Saudara dan saudara sekalian, inilah sikap Allah kita. Dia tidak peduli siapa kita, orang biasa, keadaan biasa. Allah tetap berminat dalam setiap sudut kehidupan kita. Apa yang penting dalam hidup kita ini, saudara, penting juga bagi Allah. Dan inilah Allah kita yang sebenarnya. Apakah yang boleh kita pelajari lagi dari petikan ini? Saya mau tanya, saudara dan saya sendiri, apakah ada perkara di dalam hidup kita yang selama ini mengganggu kehidupan kita, tetapi kita enggan membawanya kepada Yesus karena kita pikir perkara itu remeh, karena kita pikir perkara itu kecil di depan Tuhan? Janganlah pendamkannya, jangan simpan di dalam hati. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah, karena Allah kita mengerti dan pedulikan kita. Peristiwa ini mengajar kita bahwa bila kita benarkan Allah itu berkarya dalam hidup kita, maka Dia akan melakukannya, termasuk hal-hal yang kita rasakan paling kecil dan tidak penting. Itulah pelajaran yang harus kita bawa pulang dari mukjizat Yesus telah menukarkan air itu menjadi minuman yang baik, minuman anggur yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Saudara dan sekalian, semoga Tuhan memberkati kamu dan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang peduli. Engkau melihat perkara kami, melihat keperluan kami, melihat pergumulan kami, dan Engkau campur tangan dan melakukan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang seperti itu. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bagi meresponi firman Tuhan, marilah kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman Naisin. Bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Anda boleh memberikan persembahan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan kepada Cik Olivia F di talian 011 1606 9540. Anda juga boleh menyerahkan persembahan Anda kepada staf seperti yang berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Doa adalah nafas hidup rohani kita. Dengan itu kami menjemput saudara-saudari untuk bergabung bersama-sama di dalam pertemuan doa yang diadakan pada setiap hari Jumat jam 8 malam di atas talian melalui aplikasi Zoom. Hai adik-adik, apa kabar semua? Ayat hafalan pada minggu ini ialah Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempen-tempen itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah menukarkan air menjadi air anggur. Adik-adik, kita percaya bahwa sampai sekarang pun mujizat masih terjadi. Adik-adik, tuliskan ayat hafalan ini di kertas atau buku kerja. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita tenang dalam doa dan pengakuan dosa. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga,
Pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman dengan meletakkan tangan di dada dengan mengatakan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memberitakan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah-Ku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba.
Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu. Tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama kita katakan, Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab kasih-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab kasih-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab kasih-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhanlah yang memulihkan keadaan kami dalam negara kami. Agar pada masa-masa yang mendatang kami terus boleh berbakti kepada-Mu ya Tuhan secara fisikal di rumah-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya, Tuhan pimpin. Jauhkan kami daripada jangkitan COVID-19 dan buatlah hidup kami bercahaya dan terang dan garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.